Baik, selamat pagi. Kita akan mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 3. Mereka membahas agama Kristen dan kepercayaan totemisme. Waktu kesempatan, silakan Cleo, Edelweiss, dan teman-teman untuk mempresentasikannya. Ya, baik. Selamat pagi semuanya. Shalom teman-teman. Shalom. Pada hari ini kami kelompok 3 akan mempresentasikan tentang agama Kristen dan kepercayaan totemisme. Pertama-tama, persilakan kami untuk mengenalkan diri terlebih dahulu. Coba next. Boleh di next, Edel. Oke, benar. PPT-nya dibuka, nama kelompoknya. Di sini belum gerak ya. Oh iya, udah kok ini udah keluar nama-namanya. Di kita belum. Oke, ini jadi. Nah, ini. Iya. Anggota kami ada Yoga Pranata, ada Elroy, Edelweiss, Tirza Sartika, Joyce Nurul, Cleo Igor, dan Manasya. Oke, bisa dilanjut oleh Joyce. langsung, Edelweiss. Baiklah, selamat pagi bagi kita semua. Pagi. Sekarang ini kita akan mempelajari tentang materi totemisme. Pertama, kita harus mengetahui dulu apa pengertian totemisme. Jadi, manusia itu mulai mengenal sistem kepercayaan itu pada masa praaksara, tepatnya pada masa zaman Neolitikum. Seiring dengan perkembangan kemampuan berpikir, manusia mulai merenungkan kekuatan-kekuatan lain di luar dirinya. Alhasil muncullah berbagai kepercayaan yang diyakini oleh manusia praaksara pada saat itu, yaitu ada animisme, dinamisme, dan totemisme. Jadi kita minggu-minggu lalu kita sudah mempelajari animisme dan dinamisme. Sekarang kita akan mempelajari tentang totemisme. Totemisme adalah kepercayaan bahwa hewan tertentu memiliki kekuatan supranatural sehingga dia dianggap suci. Sementara itu, totem adalah sebutan untuk binatang yang dipuja. Sebenarnya, totem itu tidak hanya terbatas pada hewan saja, karena beberapa kelompok juga memiliki totem seperti tumbuhan. Namun, totem binatang ini merupakan bentuk yang paling umum, bentuk yang paling khas dalam kepercayaan totemisme. Totem merupakan simbol yang menjadi identitas suatu klan. Alasan mengapa hewan tertentu dijadikan totem diantaranya adalah anggapan bahwa anggota klan dan totem berasal dari satu leluhur yang sama. Leluhur mengalami suatu peristiwa khusus dengan totem tersebut. Jadi manusia praaksara itu menyadari adanya suatu hubungan dengan totem tersebut. Oleh sebab itu, totem dianggap sakral, nilai-nilainya baik yang ada pada totem, kemudian dia hayati sebagai panduan nilai moral dalam kehidupannya bersama. Contohnya ada satu hewan yang pada zaman dahulu leluhur-leluhur itu tidak disangka-sangka hewan ini bisa melakukan suatu keajaiban atau suatu kesembuhan kepada leluhurnya itu. Kemudian generasi-generasi berikutnya itu mereka percaya bahwa hewan ini juga memiliki kekuatan supranatural. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang sejarah kemunculan totemisme ini. Pada awalnya proses penyebaran kepercayaan totemisme ini mulai berkembang dan menyebar hingga di Amerika, di Afrika, juga beberapa bangsa yang ada di Kepulauan Pasifik. Banyak suku di Amerika membentuk simbol totem mereka pada patung maupun ukiran kayu. Seperti yang disampaikan di atas bahwa totemisme itu dapat dari bahasa Ojibwa, artinya sesuatu yang erat hubungannya dengan keturunan. Ia merupakan sebuah bentuk kepercayaan dari agama yang dianut dan hal ini kerap dikaitkan dengan hal yang berbau mistis.
di mana mereka memiliki keyakinan bahwa Tuhan yang mereka yakini tersebut berada menempati di dalam suatu benda atau makhluk. Lambang atau simbol inilah yang menjadi tujuan dari kepercayaan totemisme dan dikenal juga dengan sebutan totem. Pada umumnya, totem kerap kali dikenal sebagai hewan atau figur alam yang secara spiritual dianggap bisa menjadi sebagai wakil dari salah satu kelompok atau suku. Kemudian kepercayaan totemisme sangat berperanan penting terutama dalam kelangsungan perkembangan teori keagamaan sejak pada abad 19 sampai di awal abad ke-20. Jadi pada saat itu mereka punya kepercayaan bahwa hewan itu dapat menjadi pemimpin mereka. Contohnya seperti singa contohnya. Jadi singa itu ketika ada sesuatu klan atau suatu kelompok yang sedang dalam musibah, terus tiba-tiba ada hewan atau hewan lainnya yang membantu mereka atau yang menuntun mereka. Terus mereka jadi terlihat terkesan, wah ini sepertinya yang patut kita puja. Jadi seperti itulah sedikit kilasannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tirza. Saya akan membahas tentang tujuan totemisme. Pada awalnya, totemisme ini dibuat oleh para jenius lokal yang bertujuan agar bisa melindungi sebagian orang demi keperluan dalam bentuk sosial. Hal tersebut harus diutamakan dibanding dengan apa yang menjadi keperluan yang bersifat pribadi. Kemudian seperti yang telah dijelaskan oleh salah seorang yang bernama Robertson Smith, yang mana menurut penuturannya bahwa sejumlah agama itu lebih tertarik terhadap apa yang menjadi kepentingan komunitas dibandingkan dengan kepentingan diri pribadi. Kemudian kalimat tersebut dikutip dan dibenarkan oleh Malinowski, yang mana ia mengungkapkan bahwa apa yang telah disampaikan oleh Robertson memang benar, bahwasanya Tuhan ialah masyarakat itu sendiri. Maka oleh sebab itu, dengan adanya keberadaan daripada kepercayaan lokal, sangat berkaitan terhadap usaha tersebut sehingga komunitas bisa melahirkan atau melestarikan komunitas lainnya. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Igor. Iya, baik. Selanjutnya kita menuju literatur atau teori-teori tentang totemisme. Yang pertama ada Durkheim. Durkheim mengungkapkan bahwa totemisme adalah perwujudan dari keberadaan dewa dengan sifat non-manusia. Bentuk kesadaran ini berada di bumi dan terdiri dari banyak hal yang tidak terbatas. Durkheim juga mengungkapkan bahwa totemisme terkait erat dengan masyarakat primitif. Tapi dalam kenyataan, di masyarakat Australia diasumsikan bahwa manifestasi Tuhan tidak abstrak dalam bentuk benda. Komunitas percaya bahwa Tuhan memanifestasikan dirinya dalam bentuk hewan dan tumbuhan. Inilah yang dimaksud dengan totem menurut komunitas. Jadi totem juga memiliki arti bentuk materi di mana ada imajinasi dengan gambar materi non-material dan dewa di belakangnya. Dan ini adalah prinsip dan sangat penting bagi mereka dalam hal manusia dan totemnya. Pemahaman umum totemisme di mana istilah itu sendiri berasal dari kata Ojibwa, adalah suku Amerika Utara yang disebut Algonquin, dan itu dapat ditulis dengan berbagai karakter. Totemisme itu sendiri memiliki inkarnasi klan dalam bentuk burung. Yang kedua ada menurut Howitt. Ada pula totem yang berasal dari objek-objek yang dijadikan totem berasal dari benda-benda mati. Seperti yang dicatat oleh Howitt, dari 500 nama-nama totemik, terdapat 40 nama yang berasal dari benda-benda mati, seperti awan, hujan, matahari, bulan, api, asap, maupun air. Jadi, pemujaan totemisme terdapat di dalam masyarakat primitif, yang masih sangat kaya dengan totem-totem yang biasanya mengandung wujud binatang, sebagai representasi dari leluhur atau nenek moyang mereka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yoga. Selanjutnya, menurut Eliade, ia kemudian menjelaskan bahwa bahasa yang sakral ditemukan dalam analogi
ditemukan dalam simbol dan juga mitos. Mitos juga merupakan simbolik, tetapi dalam suatu cara yang sedikit lebih kompleks. Mitos adalah simbol yang diletakkan dalam bentuk cerita. Sebuah mitos bukan hanya suatu gambaran atau benda, melainkan serangkaian gambar yang dikemukakan dalam bentuk cerita. Contohnya seperti suatu dongeng tentang para dewa, leluhur, pahlawan, dan juga dunia supernatural. Eliade berpendapat bahwa dimanapun lokasinya yang kita pilih atau dimanapun sejarah yang kita lihat, beberapa simbol, mitos, dan ritual yang umum akan terus muncul. Adapun cara dari simbol ini bekerja yaitu hal pertama yang harus diperhatikan adalah mengenai segala sesuatu yang dapat menjadi satu. Sebagian besar hal yang merupakan kehidupan setiap hari adalah profan. Tetapi pada saat yang lain, segala yang profan dapat juga diubah menjadi sesuatu yang lebih atau menjadi sebuah tanda yang bukan profan, yaitu menjadi yang sakral. Dalam menjelaskan hal yang sakral dan yang profan, Eliade mengemukakan bahwa sekat antara yang sakral dan yang profan akan jelas ketika sampai pada sebuah deskripsi ruang dan waktu dari yang sakral. Menurutnya, ruang dan waktu yang sakral adalah real, nyata, permanen, dan abadi. Sedangkan ruang dan waktu dari yang profan lebih labil dan selalu berubah-ubah. Ide tentang ruang yang sakral menggambarkan bagaimana ruang yang dianggap nyata. Ruang yang nyata menjadi pusat bagi ruang yang lainnya. Baginya, manusia mendiami sebuah dunia tengah, yaitu antara dunia luar yang kacau dan dunia dalam yang sakral. Namun, diperbarui oleh praktek dan ritual yang sakral. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Edel. Sekarang kita masuk ke bagian apa itu fungsi dan contoh totem itu sendiri. Nah, yang pertama itu fungsi totem sebagai sarana pemujaan. Dalam hal ini, mereka lebih memuliakan hewan-hewan suci. Jadi ritual yang biasa dilakukan adalah merawat hewan-hewan suci dengan cara terbaik. Mereka tidak akan membunuh atau melukai hewan-hewan yang mereka anggap suci ini. Dan mereka akan selalu melindungi hewan-hewan suci ini. Kemudian yang kedua, fungsi totem sebagai perwujudan kekuatan dan energi. Dalam fungsi yang ini, orang percaya bahwa orang yang memiliki keyakinan pada totemisme ini percaya bahwa energi atau kekuatan alami terwujud atau terperangkap pada hewan. Dalam hal ini, orang dengan totemisme akan percaya bahwa beberapa jenis hewan dianggap suci dan memiliki kekuatan. Contoh beberapa hewan yang dianggap memiliki energi yang suci oleh penganut totemisme termasuk harimau, ular, sapi, elang, beruang, dan serigala. Kemudian contoh totem yang pertama itu ada contoh totem golongan atau totemisme kelompok. Definisi dari totemisme ini ialah merupakan sebuah bentuk yang sangat luas dari sistem ini. Adapun karakteristik dari totem golongan atau kelompok ini adalah unsur mistik kepercayaannya dari hewan atau tumbuhan, adanya sebuah fenomena alam atau berbagai benda yang dihasilkan baik dari segi garis keturunan, klan, suku, kemudian komunitas dan juga sebutan pribadi. Hal tersebut didasarkan pada totem, menggunakan simbol atau sebuah lambang khusus totemistik. Yang terakhir adanya suatu larangan dan berlaku terbatas terhadap hewan dan tumbuhan. Kemudian memiliki suatu hubungan terhadap hewan dan berbagai jenis benda yang alami. Yang keempat dilanjutkan oleh Elroy. Selanjutnya ada totemisme perorangan atau totemisme individu. Totemisme individu yang mana hal ini diterangkan dalam hubungan persahabatan dan memberikan sebuah perlindungan terhadap seseorang dan hewan tertentu atau beberapa objek yang bersifat alami. Karena yang menganut kepercayaan ini percaya bahwa objek alami dianggap bisa memberikan suatu sumber kekuatan khusus pada pemiliknya. Jadi yang berkaitan dengan hubungan individu
Ialah merupakan suatu gagasan yang disampaikan tentang jiwa manusia. Pada awalnya, totemisme individu ini mungkin memang lebih dulu dipraktekkan dibandingkan dengan totemisme kelompok. Karena roh yang melindungi suatu terkadang mereka berasal dari total semua individu tertentu. Adapun karakteristik totem individu, yang pertama mempunyai ruang lingkup yang sangat kecil, dan yang kedua mempunyai batasan tertentu, dan hal itu merupakan milik individu totem tersebut. Yang ketiga, adanya keterkaitan dengan satu pihak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Manasye. Berikutnya saya menjelaskan mengenai bagaimana kepercayaan totemisme dari pandangan agama Kristen. Yang pertama, hubungan totemisme dengan Kristen. Hubungan antara agama Kristen dengan kepercayaan totemisme. Yang pertama, agama Kristen mengambil pengajaran, riwayat hidup, dan ajaran Yesus Kristus sebagai dasarnya. Yang kedua, umat Kristen percaya bahwa Yesus adalah anak Allah dan juru selamat umat manusia yang datang sebagai Mesias. Yang ketiga, Tritunggal. Tritunggal mengacu pada ajaran bahwa Allah yang Esa terdiri atas 3 pribadi bertahap yang serentak ada secara kekal, yakni Bapa, Putra, atau Putra yang menjelma menjadi Yesus Kristus dan Roh Kudus. Yang keempat, sifat bebas salah terbatas dari Alkitab, yakni pandangan yang mengatakan bahwa Alkitab bebas dari kesalahan selaku tuntunan menuju keselamatan. Yang kelima, di antara sekian banyaknya keyakinan Kristus, wafat dan kebangkitan Yesus. Yang saya akan menjelaskan kaitnya kepada kepercayaan totemisme. Yang pertama, sebuah kepercayaan yang mempercayai bahwa suatu benda atau makhluk hidup, kecuali manusia, memiliki kekuatan sebagai dasarnya. Yang kedua, totemisme merupakan kepercayaan primitif bersama dengan animisme dan dinamisme. Yang ketiga, kepercayaan totemisme memiliki beberapa aturan terkait totem yang mereka percayai. Misalnya, komunitas tidak boleh menyakiti dan membunuh. Yang keempat, sebuah kepercayaan keagamaan selalu dikaitkan dengan aliran mistis yang mempercayai bahwa Tuhan menempati suatu benda. Yang kelima, kemistikan yang berhubungan dengan hewan dan tumbuhan, fenomena alam, atau benda-benda yang dibuat dengan kelompok dalam kurung garis keturunan klan, suku, melotes, patrilial, atau dengan kelompok dari keluarga lokal. Sekian. Tentunya, agama dengan kepercayaan totemisme memiliki hubungan yang bertolak belakang dengan pandangan yang dimiliki penganut agama Kristen, bahwa penyembahan tersebut sesuatu yang dia Allah Bapa tidak diperkenankan, seperti jelas tertera pada perintah Tuhan yang pertama, yaitu, Akulah Tuhan Allahmu, jangan menyembah berhala, berbaktilah kepada Aku saja, dan cintailah diri sendiri lebih dari segala sesuatu. Berikutnya, apa sih firman Tuhan dan kaitannya dengan kepercayaan totemisme ini? Saya akan menggarisbawahi pernyataan dari rekan saya sebelumnya, itu Manasye, bahwa dikatakan kepercayaan Kristen dan kepercayaan totemisme ini tentunya bertolak belakang. Nah, apa yang mendasari, yang melatar belakangi kebertolak belakangan ini? Kami mengacu pada 5 referensi ayat Alkitab yang telah kami rangkum. Yang pertama itu diambil dari Kitab Keluaran 32 ayat 1-8. Saya akan bacakan. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku.
Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya lah mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban, sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ini berhubungan dengan materi yang kami bawakan, yaitu bahwa totemisme adalah keyakinan terhadap benda-benda yang berwujud hewan, atau yang di sini dikaitkan pada firman Tuhan itu anak lembu tuangan. Nah, di sini Tuhan berfirman bahwa Tuhan murka terhadap umatnya yang malah menyembah berhala, bukannya menyembah Dia gitu. Kemudian yang kedua diambil dari kitab 1 Korintus 10 ayat 14, dikatakan, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala." Sehingga jelas murid Yesus membawa amanah dari Allah supaya pengikut Tuhan tidak melakukan penyembahan patung berhala yang berujung pada asal mula dosa menurut Alkitab. Di sini sebagai suatu peringatan juga untuk kita, khususnya untuk jangan pernah mendekati berhala, jangan pernah kita harus menjauhi penyembahan berhala itu gitu. Jadi ini suatu peringatan untuk kita juga gitu. Kemudian yang ketiga diambil dari kitab 1 Raja 18 ayat 38. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Nah, kalau kalian sudah pernah membaca kisah ini atau pernah mendengar dari kisah di 1 Raja pasal 18 ayat 38 ini, pasal 18 ini, kalian akan melihat kuasa Allah yang jauh lebih berkuasa dibandingkan berhala yang mati. Di sini dikisahkan pada waktu itu kuasa Allah telah memusnahkan dengan membakar habis semua berhala, yakni batu dan tanah. Nah, di kisah ini Allah ingin memperlihatkan kepada umatnya bahwa berhala itu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi tidak ada kuasa yang lebih besar, yang lebih mulia, yang lebih luar biasa dibandingkan kuasa Allah itu sendiri. Kemudian yang keempat diambil dari kitab Ulangan 27 ayat 15. Terkutuklah orang yang membuat patung pahatan atau patung tuangan, suatu kekejian bagi Tuhan, buatan tangan seorang tukang, dan yang mendirikannya dengan tersembunyi, dan seluruh bangsa itu haruslah menjawab amin. Di sini jelas, di sini dikaitkan pada masa waktu sebelum Tuhan Yesus itu lahir. Allah mengutuk semua orang yang membuat patung berhala dan menyembahnya. Di sini Allah berfirman bahwa ia tidak akan menurunkan berkat-Nya dan membuat susah kehidupan mereka yang menyembah berhala. Karena itu artinya tidak ada buah-buah Roh Kudus dalam hidup mereka. Kemudian yang terakhir dari kitab Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, karena itu jika seorang dari kita atau di luar sana yang masih membuat patung dan menyembahnya, maka ia melakukan contoh perbuatan dosa dalam Kristen yang bawanya kepada maut. Sehingga sebaiknya kita semua juga harus menghindari diri dari hal tersebut. Jangan pernah membuat patung apapun untuk disembah, karena Tuhan Allah tidak menyukainya. Pujian dan penyembahan itu hanya harus ditujukan kepada Allah saja.
Kesimpulan, agama Kristen, pengajaran riwayat hidup dan ajaran Kristus sebagai dasarnya. Umat Kristen percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah, selamat manusia yang datang sebagai Mesias Tritunggal. Mengacu pada bahwa Allah yang Esa terdiri atas 3 pribadi berlainan yang serentak ada secara kekal, yakni Bapa, Putra menjelma menjadi Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Kepercayaan Tetomisme adalah sebuah kepercayaan yang mempercayai bahwa suatu benda atau makhluk hidup, kecuali manusia, memiliki kekuatan sebagai dasarnya. Tetomisme merupakan kepercayaan primitif bersama dengan ananisme dan dinamisme. Kemistikan yang berhubungan dengan hewan atau tumbuhan, fenomena alam atau benda-benda yang dibuat dengan kelompok, garis keturunan, klan, suku, moeties, parteries, atau dengan kelompok dan keluarga lokal. Demikian presentasi, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok 3. Dipersilakan juga kalau ada yang mau bertanya. Ya, suaranya kurang jelas, Cleo. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya atau ada yang mau nambahkan dari kelompok lain. Kelompok 3 sudah membahas dengan bagus tentang kepercayaan totemisme, dilihat dan dipandang dari kepercayaan Kristen. Silakan kalau ada pertanyaan. Inka, ada pertanyaan Inka? Ada Christine, ada pertanyaan enggak? Kalau di daerah Nias ada totem enggak? Yes. Kepercayaan totem. Ada kayaknya, Pak. Ada. Ya pasti semua daerah juga mungkin masih banyak ya. Walaupun mungkin nggak terlalu menyolok. Nah, kalau misalnya seperti di India, misalnya mereka begitu mencintai binatang, gajah, ada juga tikus, itu masuk totem atau tidak ya? Kelompok 3? Iya, Pak. Itu termasuk, Pak. Termasuk. Ya, Pak. Iya. Memelihara Karena- gajah, ya lebih, terus tikus-tikus dibiarkan gitu ya? Oh, tapi kalau mereka nggak menganggap itu suci atau menyembahnya, nggak termasuk totem, Pak. Mungkin lebih kayak seperti di kepercayaan Hindu ya, Pak. Maaf, yang mereka kan percaya kalau misalkan sapi itu adalah dewa, jadi mereka tidak boleh makan daging sapi gitu, karena mereka menyucikan hewan itu gitu. Jadi mereka melindungi sekali gitu. Nah itu termasuk, itu yang disebut totem? Iya, Pak. Oke. Ya, silakan yang lain. Atau ada yang mau tambahkan teman-teman? Atau cukup? Baik, kalau cukup, memang pembahasannya udah bagus banget ya, lengkap. Dan terima kasih buat kelompok 3. Ya, beri tepuk tangan buat mereka, kasih jempol ya. Tuhan berkati ya kelompok Cleo, Edelweiss, dan teman-teman. Kiranya nih bisa jadi pembahasan yang luar biasa dan menjadi berkat bagi banyak orang, termasuk untuk mahasiswa-mahasiswi yang lain. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Terima